Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, setelah beberapa waktu kita tidak tampil, kali ini kita bahas lagi seputar Yusuf Mansur. Yusuf Mansur ini nggak bisa habis nih kita bahas nih, karena dalam pandangan kita dan pandangan awam juga banyak masalah yang dia ceritakan seputar ceramah-ceramahnya. Dalam ceramahnya di hadapan para habib ketika dia ke Yaman belum lama ini, itu ada beberapa hal yang sangat kontradiktif dengan kehidupan. Misalnya dalam sambutannya itu dia mengutip firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 128. Bunyinya begini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tapi Mansur dalam sambutan pendeknya itu membawa maksud ayat ini seolah-olah dia tuh punya mukjizat. Dialah yang ketika membaca itu ya memberi sambutan pendek, dia tidak menjelaskan. Ada kartu antisoti umi. Jadi artinya kira-kira begini ya. Jika salah maaf ya, karena saya bukan ahli bahasa apalagi ahli agama. Tapi saya sedikit tahu ya arti atau makna dari bahasa Arab, karena saya jujur pernah mondok juga gitu. Jadi sedikit tahu lah ya. Jadi ada kartu artinya kira-kira begini, ada kartu antisoti umi. Saya teringat dengan sebuah kisah dari umi saya ya, dari ibu saya, kata Pak Yusuf Mansur. Terus lanjut. Lama kuntu fi sigari fi madrasah al-ibtidaiyah. Lama kuntu fi sigari fi madrasah al-ibtidaiyah. Jadi ketika dia, kata Pak Yusuf Mansur itu ketika beliau kecil, ketika berada di madrasah ibtidaiyah. Ya waladi fi yadi surah. Ya waladi fi yadi Masjidil Haram. surah Masjidil Haram. Ya waladi fi yadi surah Masjidil Haram. Anakku, di tanganku terdapat gambar Masjidil Haram. Terus Ana ra'aitu fi yadiha. lalu dia melihat ke tangannya, ra'aitu fi yadiha. Dia melihat ke tangannya Surah Masjidil Haram. surah Masjidil Haram, gambar Masjidil Haram. Bentar, ini jadi besar. Kita pakai lagi nah. Oke. Lanjut. Wa wada'atha 'ala al-jidar. Wado'atha alal jidar, wado'atha alal jidar. Terus dia menempelkan wado'atha itu, menempelkan ya kalau nggak salah, kalau disandingkan dengan gambar ini berarti menempelkan wado'atha alal jidar. Hanya itu domir pada surah ya, pada surah jadi hak. Wado'atha alal jidar, terus dia menempelkan surah itu di dinding katanya. Lanjut. Thumma qalat li ya waladi Terus dia berbicara kepadaku, kata Pak Yusuf Mansur, hai anakku. Terus unzur ila hadhihi surah unzur ila hadhihi surah, lihatlah gambar ini. wa shalli 'ala nabi. Gambar ini maksudnya gambar Masjidil Haram ya, yang tadi diceritakan ya, gambar itulah, gambar Masjidil Haram. Wassallu ala nabi, dan bersalawatlah kepada nabi ya. Anta ya waladi syuf unzur ila al-bab. Anta ya waladi, kamu hai anakku, suk unzur ilal bab, katanya kamu melihat pintu. Maksudnya gimana ini melihat pintu? Unzur ilal bab, apa? Lanjut ya. Bab min al-jidar hawalai 10 khutuwat. Bab minal jidar, apa nggak paham saya kesananya kalau apa itu ya, nggak jelas juga. Kita lanjut. Jadi bentar ini. Unzur ila al-bab. Ba'din anta satadhhab ila Makkah. Nah, unzur ilal bab. Anta satadhhab ilal Makkah, kamu akan bisa pergi ke Mekah, Satadhhab ya, satadhhab dari bahasa Arabnya fi'il madinya dhahaba, tadhhab itu fi'il mudhari, tambah sin di depannya, satadhhab berarti menunjukkan waktu yang future ya, akan ya. Kalau tambah sin, satadhhab ilal bab, satadhhab apa tadi? Mata turid. Ba'din anta satadhhab ila Makkah. Oh, anta satadhhab ilal Makkah, kamu akan pergi ke Mekah. Mata turid. Kami seli anta tamshi. Mada turi, kapanpun kamu mau gitu ya katanya. Kami seli apa tulisan? Kami seli anta tamshi ila bab. Kami seli anta tamsi ilal bab. Seperti kamu berjalan ke pintu itu gitu. Apa ya, tamsi apa lagi tadi? Kalau nggak salah berjalan. Apa ya, pulang anting gitu lah kalau bahasa Sundanya mah, pulang anting. Jadi ya, semudah itu gitu, beliau itu akan ke Mekah itu kata ibunya ya. Terus Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Wa yawman Dan suatu hari tadzakartu an qissatiha aidan. dan saya teringat lagi dengan Iya qalat kisahnya. Ja'an nabi. Apa tadi? Iya qalat Yuqalat. Ja'an nabi. Yuqalat, dia berkata, ja'an nabi, nabi. Ada nabi ya, bukan ada nabi. Nabi datang, ja'a ya. Kalau di pesantren itu ja'a jaidun, ja'a jaidun ya, itulah. Nah, ini ja'a nabi, jadi nabi datang terus. Ja'an nabi.
jangan Nabi, jangan Nabi, jangan Nabi. Jangan Nabi. Maafin Nabi. Jangan Padahal Nabi. tidak ada Nabi. Oh, wahiyat tuhibbu jiddan. Maafin Nabi padahal tidak ada Nabi. Dan wahiyat ibu jidan, ternyata kata Pak Yusuf Mansur, ibunya itu sangat mencintai. Al-ayah, laqad ja'akum Ayat. rasulun min anfusikum. Sangat mencintai ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Jadi mencintai. ودائما كل يوم يا dan terus نبي كما mendawamkan beliau setiap hari. حبايب دار المصطفى دائما كل يوم من لسانها يا ربي دي Ya Rabbi, المصطفى Nah, hanya sampai situ. Udah. Beliau itu bercerita hanya sampai situ. الكرم يا ربي بال Nah, jadi kesimpulannya bisa sahabat simpulkan sendiri ya. Itu berceramah atau bercerita. Tapi kalau kita lihat tafsir ayat ini, maka ayat ini maksudnya itu menggambarkan kepribadian Rasulullah dan orang-orang yang bersama beliau. Kita pun yang mengikuti Rasulullah boleh memiliki sifat-sifat itu. Dalam ayat itu Allah menjelaskan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang rasul dari kalanganmu sendiri, maksudnya di kalangan orang Arab. Karena Nabi hidup di kalangan orang Arab Quraisy, Nabi pun juga dari Arab Quraisy, jadi bukan orang lain. Jadi bukan berarti seperti versi Mansur, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dari dirinya ada rasul, bukan begitu. Itu menjelaskan Nabi Muhammad itu bukan orang asing. Bukan dari makhluk atau dari planet lain gitu, yang bahasanya orang tidak mengerti, bukan itu maksudnya. Tapi Nabi Muhammad itu datang dari kalangan orang Arab, bahasanya dia mengerti, riwayat hidupnya jelas, biografi kehidupannya dari kecil sampai dia menjadi rasul, itu tidak ada yang tersembunyi. Nggak ada misalnya tiba-tiba umur 13 tahun dia menghilang gitu. Menghilang, nanti umur 30 tahun datang lagi gitu. Enggak ada. Nabi Muhammad tuh dikenal oleh masyarakat. Itu maksudnya. Kemudian dilanjutkan lagi, azizun alaihi ma anittum. Di sifat Nabi itu adalah kalau pengikut itu menderita, dia merasakan penderitaan gitu. Berat dia dengan penderitaan pengikut-pengikutnya. Ya. Kemudian yang ketiga, harisun alaikum. Dia sangat peduli kepadamu. Jadi Nabi Muhammad itu peduli. Dia jangan sumsum mengutip itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum, itu selesai. Maksudnya apa? Kemudian sifat Nabi yang berikutnya, wabil mu'minina ra'ufur rahim. Di antara orang mukmin itu dia kasih sayang Nabi itu. Jadi kalau kita lihat dengan kehidupan kontras, ini orang udah minta-minta gaji, Pak, gaji kami dibayar, dihadapi dengan pengacara. Apa itu harisun alaikum itu? Peduli. Tentu saja ini sangat kontras ya, bertolak belakang. Ini sengaja kita mengutip ayat karena Yusuf Mansur di depan Habib itu mengutip ayat ini. Tapi penafsiran itu jangan bertolak belakang, jangan dibawa ke tafsir seolah-olah kita ini orang sakti. Enggak, ini tafsirnya biasa saja, lihat semua tafsir gitu. Nabi Muhammad itu diceritakan sifat pertama, dia tuh dari kalangan orang Arab. Kemudian dia tuh seorang yang sangat peduli. Kalau pengikutnya susah, dia juga pusingnya minta ampun Nabi itu. Sampai-sampai sahabat tuh tahu tuh Nabi itu kalau dia punya baju baru misalnya nih, itu banyak sahabat-sahabat, wah ini Nabi punya baju baru nih, kita datang yuk gitu. Datang di ke rumah Nabi, dilihat baju Nabi baru sama dia, ya Rasulullah, bajunya bagus ya Rasul. Nabi nggak tahan itu. Langsung baju dikasih ke sahabat. Sampai-sampai Nabi itu nggak punya apa-apa. Umar sampai marah itu, kalian jangan begitu banget sama Rasulullah gitu. Kasihan dia gitu. Nah ini sekarang ini kalau kita lihat kehidupan cerita Yusuf Mansur, ayat ini dia kutip, tapi dia bawa kepentingan dirinya gitu. Coba lihat terjemahkan ayat berikutnya gitu. Dia sangat peduli kepada orang mukmin. Nah ini sekarang karyawan saja datang, orang udah minta investasinya datang gitu, dihadapi dengan pengacara. Ini tentu saja sangat bertolak belakang dengan maksud ayat gitu. Sangat bertolak belakang. Gitu. Nah dalam ayat itu coba jelaskanlah. Ini nggak ada penafsiran yang terlalu istimewa dalam ayat ini. Nggak ada tuh melihat foto di dinding, lantas terjadi hal yang mukjizat luar biasa ya. Nggak ada. Lantas membaca salawat,
itu saja kita akan bahas lagi dalam bahasan tersendiri tentunya. Tapi yang jelas sekarang kita lihat bagaimana Yusuf Mansur menafsirkan ayat ini secara serampangan gitu. Dan dilihat dengan konteks kehidupannya, itu kita lihat nggak ada itu nyambungnya. Karyawan Paytren misalnya, dia cerita nilai perusahaannya itu 6 triliun. Orang mintanya cuman gaji udah terlambat. Sesuai dengan undang-undang, orang kalau di PHK itu dia berhak mendapat pesangon 3 bulan gaji gitu. Kalau gajinya itu 3 juta, 3 bulan 9 juta. 9 juta cuma dari uang 6 triliun. Berapalah gitu. Kita nggak tahu nih bagaimana agama diperlakukan seperti ini, orang-orang yang berbaju agama gitu. Ngeri kita melihatnya nih. Terus karyawannya cuma yang menuntut itu, yang berani menuntut hanya belasan orang. Taruhlah 20 orang. 20 kali 9 juta. Baru berapa? 180 juta. Itu dari uang triliun nggak ada apa-apanya. Tapi di sini dia bertahan. Lebih baik dia membayar pengacara daripada berdamai dengan karyawannya. Coba, bagaimana dengan ayat yang dia sebut-sebut tadi itu tuh? Jomplang gitu. Seperti bumi dengan langit. Jadi, kalau mau bicara Rasul itu, tolonglah jangan diambil seolah-olah kita ini membawa pesan Rasul atau menjadi Rasul seolah-olah gitu. Itu salah. Di segi penafsiran juga salah, di segi pendapat pasti salah. Kalau yang benar itu ya kita kutip satu kitab tafsir, inilah penafsirannya. Dan tafsir yang ayat itu yang perlu mencari tafsir yang nyelemet itu kalau ayatnya bukan ayat yang muhkamat. Misalnya ayat-ayat mutasyabihat itu memang perlu mukaran atau tafsir gitu. Tapi kalau ayat-ayatnya jelas, ya tidak terlalu banyak tafsir orang bisa paham semua gitu. Jadi Yusuf Mansur tidak tahu maksudnya apa itu di depan Habib mengutip ayat ini, tapi sementara ibu-ibu atau karyawan Paytren, orang berinvestasi minta investasinya kembali, dia cuek aja. Malah dia bilang, diwawancarai oleh televisi, bagaimana Pak? Sampai sekarang tidak ada putusan pengadilan yang mengatakan saya salah. Masa kebenaran ukurnya keputusan pengadilan? Kebenaran itu ukurnya wahyu, kitab Allah. Itu kan tahu itu. Kitab Allah itu kata Rasulullah, istafti kalbak. Tanya aja hatimu. Kan banyak itu orang yang dia terima. Tanya dong hati, benar nggak orang ini kita terima dulu duitnya? Bicara itu dia nggak mau. Jadi inilah yang disebut oleh Rasulullah itu datang nanti suatu masa orang-orang itu menggunakan Al-Quran itu sebagai junnah, sebagai tameng gitu, untuk hawa nafsunya. Mari kita berlindung kepada Allah, jangan sampai Al-Quran ini kita gunakan untuk tameng, untuk melindungi atau topeng, melindungi bobroknya muka kita. Kita jadikan Al-Quran ini topeng-topeng untuk mengumbar kehidupan hawa nafsu kita. Mari kita berlindung kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.